Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melakukan peninjauan sekaligus rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan operasional arus balik Lebaran 2024 di kantor Jasa Marga kilometer 70 Cikampek, Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan sejumlah stakeholder seperti Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Kepolisian RI, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan ASDP memaparkan rencana operasional dan langkah-langkah yang telah disusun guna kelancaran arus balik Lebaran yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 13 dan 14 April 2024. Menhub mengapresiasi semua stakeholder yang sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyukseskan arus mudik Lebaran 2024, di mana salah satu indikatornya adalah kecepatan waktu tempuh. Menhub memberi contoh kecepatan rata-rata Jakarta-Semarang pada puncak mudik 2024 adalah sebesar 67,59 km per jam, atau meningkat 12,5% dari puncak mudik 2023 dengan waktu tempuh selama 6 jam 54 menit atau lebih cepat 17,5% dari puncak mudik 2023 yaitu 8 jam 12 menit. Terkait arus balik Lebaran 2024, Menhub mengungkapkan bahwa jika melihat dari pengalaman tahun lalu, titik paling krusial adalah di daerah Salatiga sampai ke Semarang, yang notabene merupakan lokasi pertemuan para pemudik dari arah Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Jawa Timur. Karena itu, seluruh pihak harus mempersiapkan arus balik dengan baik, terutama di periode puncak. Menhub juga memaparkan rilis KNKT tentang kendaraan travel tidak resmi yang mengalami kecelakaan di kilometer 58 beberapa hari lalu. Menurut Menhub, KNKT telah menyimpulkan bahwa pengemudi kendaraan tersebut mengalami keletihan lantaran mondar-mandir Ciamis, Jakarta selama 4 hari. Lebih lanjut, Menhub juga meminta truk 3 sumbu atau lebih agar tidak beroperasi selama arus balik Lebaran berlangsung, sebab dapat menghambat pergerakan pemudik, khususnya di Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir menuturkan berdasarkan hasil evaluasi, penanganan arus mudik tahun ini secara umum berjalan lancar, disertai ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi. Namun demikian lanjutnya, masih terdapat beberapa permasalahan terutama yang diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Menko Muhadjir juga menyoroti perilaku pemudik yang tidak disiplin, khususnya yang melalui pelabuhan penyeberangan. Masih ditemukan pemudik yang nekat datang ke pelabuhan padahal belum membeli tiket. Hal ini tentu sangat disayangkan sebab dapat menghambat pergerakan lalu lintas di area pelabuhan. Menko Muhadjir juga menjelaskan bahwa arus balik Lebaran punya karakteristik yang berbeda dengan arus mudik. Jika arus mudik gerakannya sentrifugal, arus balik justru sentripetal alias mengerucut ke salah satu titik, yaitu ibu kota dan sekitarnya. Pengelolaan arus balik tentu jauh lebih sulit dibanding saat arus mudik. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan tingkat kecelakaan lalu lintas secara nasional mengalami penurunan sebesar 12% dari 1.793 kasus menjadi 1.581 kasus. Kemudian untuk fasilitas korban meninggal dunia juga turun 0,04%, luka berat ada kenaikan 19%, dan luka ringan turun sebesar 18% jika dibandingkan masa operasi arus mudik tahun 2023 lalu. Irjen Aan juga turut prihatin atas kejadian kecelakaan di kilometer 58 yang menewaskan 12 orang beberapa hari lalu dan di kilometer 370 yang menewaskan 7 orang. Irjen Aan turut memaparkan terkait rekayasa lalu lintas yang akan kembali diterapkan selama arus balik. Ungkapnya, one way akan diberlakukan dari kilometer 414 Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 Jakarta Cikampek, kontraflow sampai kilometer 47, dan ganjil genap dari kilometer 414 sampai dengan 0 di Jakarta Cikampek. Selain itu, akan dilakukan pula penindakan terhadap truk 3 sumbu atau lebih yang masih nekat beroperasi selama masa arus balik. Terkait evaluasi penerapan kontraflow, Irjen Aan menuturkan bahwa kebijakan tersebut sejatinya masih dibutuhkan, khususnya saat jumlah kendaraan sedang padat. Ini disimpulkan setelah melakukan beberapa kali rapat, kajian, dan meminta pendapat ahli. Namun demikian, akan ada beberapa perbaikan dalam penerapan kontraflow pada arus balik, terutama terkait keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, pihak kepolisian akan memberikan reflektor di 2 bagian jalan, menempatkan petugas di setiap median jalan, hingga menyiapkan safety car untuk pengawalan guna menjaga kecepatan kendaraan yang melintas, di mana maksimal hanya 60 km per jam. Sementara untuk di pelabuhan, Polda Lampung telah menyiapkan buffer zone untuk menerapkan delaying system. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dirut Jasa Marga Subakti Syukur, Dirut Jasa Raharja Rifan A. Purwantono, Dirut ASDP Ira Puspadewi, dan Asops Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar. Tim Eljon Media melaporkan.